Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita memasuki bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang teramat mulia. Untuk mengambil berkah dalam bulan Maulid ini, semoga kehidupan kita diberkati. Saya ingin pembahasan Rumi dalam Matnawi kali ini berkait tentang Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah pada buku kelima, pada cerita yang pertama. Rumi berkisah tentang Rasulullah SAW, the Prophet and his infidel guests. Nabi dengan seorang tamunya yang kafir. After you, saya langsung bacakan. Awal dalam tulisan Rumi tentang Nabi Muhammad dan tamunya yang kafir, Rumi pertama menjelaskan tentang sebuah ulasan mengenai perintah yang disampaikan kepada Ibrahim. Ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya. Keempat burung itu menurut keterangan adalah bebek kerakusan. Yang kedua ayam jantan birahi, lalu merak ambisi yang berlagak serta gagap keinginan buruk. Nah, ini memuat beberapa cerita, kata Rumi. Nah, Rumi mulai menyampaikan kisah sebagai berikut. Bahwa Nabi SAW bersabda, orang kafir, kata Nabi SAW, makan dengan 7 perut, sedangkan orang mukmin makan dengan 1 perut. Suatu hari beberapa orang kafir meminta makanan dan penginapan kepada Nabi. Lalu Nabi tersentuh oleh permohonan orang kafir itu. Nabi meminta setiap sahabat untuk membawa salah satu orang kafir itu untuk menginap di rumahnya dan memberi mereka makan, seraya menugaskan para sahabat itu untuk menunjukkan kebaikan kepada orang asing yang kafir itu. Sebaik-baiknya seperti ketika berperang melawan musuh. Nah, setiap sahabat pun memilih salah seorang kafir dan membawanya pulang ke rumah. Namun, ada seorang laki-laki yang besar dan sangat kasar. Orangnya besar dan sangat kasar, bertubuh sangat seperti raksasa. Tak seorang sahabat pun yang menyambutnya. Akhirnya, setiap sahabat memilih salah seorang kafir dan membawa ke rumahnya masing-masing. Namun ada yang besar dan itu tidak ada yang mau menyambut orang itu. Lalu kemudian Nabi lah yang akan menjamunya dan memberinya penginapan. Nabi memiliki 7 kambing betina untuk memenuhi kebutuhan susu keluarga beliau. Dan si kafir itu sangat lapar, dan ia dijamu dan memakan habis semua susu ke-7 kambing betina itu, dan makanan juga. Ia tidak menyisakan setetes pun untuk keluarga Nabi yang kebutuhannya terganggu olehnya. Nah, ketika laki-laki yang besar dan kasar itu beristirahat di kamarnya, salah seorang pembantu atau pelayan Nabi mengunci pintu mengunci pintunya. Pada waktu malam,
Si kafir merasa sangat tidak sehat akibat terlalu banyak makan. Dan dia mulas dan berusaha keluar, namun tidak bisa karena pintunya itu dikunci. Akhirnya ia merasa sangat mual dan mengotori selimutnya. Dia buang air di situ. Nah, pada pagi harinya, orang yang seperti raksasa bertubuh besar dan banyak makan itu merasa amat malu. Dan saat pintu dibuka, ia melarikan diri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari apa yang telah terjadi, tetapi membiarkan lelaki itu lari agar ia tidak dipermalukan. Nah, setelah orang itu pergi, pelayan melihat kotoran, ya, dan memberitahukan hal itu kepada Nabi. Nabi menganggap hal itu bukan masalah dan bersabda bahwa beliaulah yang akan membersihkan sendiri kotoran itu. Pada saat para sahabat kemudian terkejut atas inisiatif Nabi yang ingin membersihkan kotoran itu dengan tangannya yang suci. Para sahabat berusaha mencegah beliau namun Nabi bersikukuh melakukan itu seraya mengingatkan kepada ayat Al-Quran, demi umurku sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Serta bahwa beliau melakukan itu atas perintah Tuhan. Tatkala beliau melakukan pekerjaan bersih-bersih itu, si kafir datang lagi untuk mencari jimatnya yang tertinggal. Tapi rupanya ketika dia lari, jimatnya itu tertinggal. Nah, ketika ia terburu-buru kabur tadi. Nah, melihat perbuatan Nabi, orang itu kemudian menitikkan air mata dan meratapi kelakuan kotornya sendiri. Ia merasa Nabi malu di hadapan Nabi karena sudah mengotori rumah suci Nabi itu. Nabi menghiburnya seraya bersabda bahwa tangisan dan penyesalan akan membersihkan kejahatan. Karena Allah berfirman, sedikit membuat mereka tertawa dan banyak membuat mereka menangis. Lalu berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dan sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan. Kemudian Rumi mengutip ayat, Innallaha, sesungguhnya Allah hanya innama ya gimana? Innallaha, sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan kotoran dari kalian, ya ahlul bait, wa yutahhirukum tathira, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Dalam surat Al-Ahzab. Nabi lalu mendorongnya untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sama sebagaimana telah dilakukan oleh anak-anak keturunan Adam, serta menjelaskan bagaimana perbuatan lahir, sholat dan puasa bersaksi atas cahaya spiritual dalam batin. Nah, setelah diberikan sinema ruhani itu, orang besar, gemuk dan tukang makan itu yang kafir itu mengakui kebenaran Islam serta meninggalkan kekafiran dan kerakusannya. Nah, ia berulang kali berterima kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawanya kepada pengetahuan tentang kebenaran sejati dan menghidupkannya kembali, sama seperti Nabi Isa menghidupkan kembali Lazarus, kata Rumi. Nabi merasa senang dengan ketulusannya. Kemudian Nabi mengundangnya untuk makan malam bersama beliau. Nah, saat makan malam, orang kafir
yang tinggi seperti raksasa dan banyak makan itu, ia hanya meminum setengah porsi susu yang dihasilkan dari seekor kambing, dan dengan mantap langsung menolak minuman lagi seraya berkata bahwa ia sudah merasa cukup dengan sedikit susu. Tamu-tamu lain keheranan melihat orang itu, orang kafir itu. Orang yang biasanya rakus itu tiba-tiba berubah. Kini dia kehilangan kerakusannya dengan begitu cepat dan terdorong untuk merenungkan nilai-nilai asupan ruhani yang Nabi sampaikan kepadanya. Lalu itulah kisah yang disampaikan Rumi tentang Nabi dengan tamunya seorang kafir. Kita bisa membayangkan bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah SAW ketika beliau menyambut tamu, dan tamu yang tidak beradab itu menghabisi seluruh makanan, seluruh minuman dari 7 sapi betina yang sebenarnya bisa untuk seluruh Nabi SAW dan keluarganya. Bukan itu saja, di tengah malam orang kafir itu kemudian membuang kotorannya di dalam kamar Nabi, dan kemudian ketika para sahabat Nabi dengan tangannya sendiri membersihkan kotoran itu, dan dia menolak bantuan para sahabatnya yang ingin membersihkan kotoran itu. Dan ketika orang kafir itu lari, Nabi membiarkannya karena Nabi tidak mau menyebabkan orang itu menderita malu. Namun karena orang itu ketinggalan jimatnya, dia ingin kembali, dan ketika dia kembali dia menyaksikan tangan suci Nabi membersihkan kotoran yang dia tinggalkan. Melihat peristiwa itu, orang kafir itu mengalami epifani. Dia mengalami kesadaran eksistensial dan kemudian bertobat dan memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Dan kita lihat bagaimana keagungan akhlak Nabi. Nabi bukan saja menerima permohonan maafnya, bahkan mengundangnya untuk makan malam. Nah, dalam prosesi makan malam bersama Nabi dan sahabatnya, orang kafir itu yang bisa menghabiskan 7 perahan sapi betina dan melantak seluruh makanan, tiba-tiba berubah menjadi orang yang cukup dengan hanya setengah susu dan tidak mau tambah lagi, yang membuat para tamu yang hadir menjadi heran. Mengapa bisa orang yang begitu rakus, orang yang begitu tidak memiliki adab, tiba-tiba di hadapan Nabi yang mulia berubah seketika menjadi orang yang bisa menahan dirinya. Dalam tasawuf, sikap yang ditampilkan oleh orang kafir dalam perjamuan kedua setelah ia memohon maaf kepada Nabi disebut qanaah. Dia merasa cukup dengan meminum setengah susu. Berbeda dengan sebelumnya ketika ia rakus, bahkan 7 perasan sapi betina, kata Rumi, tidak bisa menghilangkan dahaganya. Itulah akhlak agung Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mendengar pada hari ini ada orang menudai kesucian Nabi, menghina dan sebagainya, tentu orang itu adalah orang yang sangat tidak beradab. Tapi kita juga tidak bisa melakukan tindakan kekerasan melalui pembunuhan, karena akhlak Nabi memberikan contoh bagaimana dia memperlakukan orang kafir yang sudah mengotori rumahnya, dan dia membersihkan dengan tangannya sendiri. Dan itulah Rasulullah SAW. Dalam hidup ini sebenarnya kita adalah orang kafir yang banyak makan, yang besar, yang tinggi besar itu. Kita sudah menodai dengan perilaku kita,
terhadap kesucian rumah Rasulullah SAW. Dan rumah Rasulullah SAW itu adalah identitas Islam yang kita lekatkan kepada diri kita. Kita mengotori kesucian Rasulullah SAW. Nah, untuk merubah itu, kita memang tidak memiliki pengalaman perjumpaan dengan Nabi, tapi melalui pengetahuan terus-menerus kita tumbuhkan, semoga muncul kesadaran di dalam diri kita bahwa kita seperti orang kafir yang rakus itu. Perkenalan kita terhadap Rasulullah SAW bisa mengantarkan kita pada perubahan perilaku dari sikap rakus menjadi qanaah, cukup dengan apa adanya, dari sikap ekonomi yang berlebih-lebihan menjadi menganut ekonomi cukup dan mensyukuri pemberian Tuhan apa adanya. Saya kira kisah Rumi ini sangat inspiratif, bagaimana nampak keagungan akhlak Rasulullah SAW dan bagaimana pertaubatan yang dilakukan oleh orang kafir yang rakus itu. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.